Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat para calon laundrypreneur ataupun para pengusaha laundry yang sudah berkecimpung di dunia laundry. Hari ini saya akan mereview beberapa mesin dan akan saya sedikit kasih penjelasan untuk perbedaan dari masing-masing mesin. Karena di beberapa teman-teman khususnya para calon pengusaha laundry itu masih bingung untuk membedakan tipe-tipe mesin mana yang cocok untuk bisnis laundry atau di budget berapa sih idealnya untuk memulai usaha laundry. Nah, ini akan saya sepilkan. Ini dari yang paling murah. Ini tipe-tipe seperti ini. Tipe-tipe ini tuh tipe seperti ini itu yang bisa dibilang budget-budget hemat atau pemula yang mungkin terkendala dengan budget, terkendala dengan keuangan, kemudian memutuskan ingin usaha laundry. Kadang kita merekomendasikan mesin untuk pemula seperti ini. Ini kategorinya mesin home appliance atau untuk pemakaian rumahan. Mesin seperti ini. Kita kadang pakai mesin ada merek Aqua, ada Midea, ada LG, ada Azalea. Itu yang masuk kategori untuk rumahan dan kapasitasnya pun kecil. Dia kecil dan dia tidak direkomendasikan untuk pencucian ataupun pengeringan bed cover karena sempit. Kalaupun ada yang bilang muat, cuma ya memaksakan. Biasanya efeknya itu di hasil kebersihannya itu kurang. Terus untuk step berikutnya ini ada mesin home juga. Untuk mesin cuci home hanya saja punya kapasitas yang sedikit lebih besar. Biasanya tertulis ada yang 12 kilo, 15 kilo, 20 kilo, 24 kilo. Tapi masih untuk kategori mesin home atau mesin untuk pemakaian rumahan. Biasanya ini kalau seperti ini mesin untuk pemakaian rumahan tapi kapasitasnya besar, itu kita ada LG 15, LG 20, LG 24. Kadang di fiturnya dia banyak ya, fiturnya banyak karena dia untuk penggunaan rumahan. Kayak ada fitur baby care, hygiene, sportwear, color care, wall, itu banyak. Beda kalau nanti kita ambil contoh mesin yang tipe komersil, dia akan lebih sedikit menunya, pengaturannya lebih sedikit. Nah, ini untuk mesin LG 15 kilo. Nah, ini biasanya kalau budgetnya agak naik sedikit ya, kita sarankan LG 15 atau LG 20. Nah, ini tipe-tipe home nih yang enggak di cover garansi kalau untuk usaha laundry. Beda halnya dengan mesin-mesin yang komersil. Yang komersil itu memang sudah didesain baik strukturnya, durability, cycle-nya itu memang sudah didesain untuk jangka panjang atau lebih panjang lah. Katakanlah misal yang ini, yang LG ini tahan sampai 10.000 cycle. Wah, kalau mesin yang Samsung komersil ini nanti ini bisa tahan 15.000 cycle. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di buku panduan berapa cycle. Nah, ini untuk tipe-tipe mesin cucinya. Kalau untuk dryernya seperti ini tadi, ini untuk yang mesin-mesin kecil home ini ada banyak. Kita rekomendasi ini ada Vogia, ada Beko, ada Electrolux. Nah, itu untuk budget-budget yang kecil. Nah, naik lagi biar muat bed cover. Nah, kita sarankan pakai Vogia, tapi yang sudah ini masuknya komersil juga nih, ada garansinya nih, ada garansi resmi dari Vogia. Dia juga drumnya udah lumayan besar, ini drumnya besar. Jadi bisa untuk pengeringan bed cover, ini bisa. Ini selisih harganya sekitar 7 jutaan, 7 juta 8 juta. Ini
alternatif nih dari yang mesin kecil pengen naik spek, ya ini larinya ke Vogia. Tapi kalau ada uang lagi, ada uang lebih, ya udah biasanya orang akan cenderung ke produk-produk yang dari Amerika yang sudah teruji seperti Maytag nih, Maytag komersil. Ini made in Amerika. Kalau ini dari Cina, ini harganya lebih murah, ini lebih tinggi jauh. Ini Maytag, ini ada Maytag, ada Speed Queen, ada Ipso. Ini brand-brand yang memang sudah lama berkecimpung di industri laundry untuk komersil ini. Nah, terkadang bingung mau Maytag atau mau Vogia, ya kembali lagi ke budgetnya. Kalau budgetnya memang ada, ya saya sarankan sih pakai Maytag. Cuma kalau budgetnya memang pas, nggak apa-apa, kita pilih Vogia dulu, nggak masalah. Nah, antara ini semua sekarang ada pendatang baru, ini dari Korea, Samsung juga ngeluarin mesin untuk komersil, untuk kebutuhan industri laundry baik kiloan ataupun katakanlah laundry kayak di perhotelan, rumah sakit juga sebenarnya masih bisa. Hanya saja kan lotnya terbatas karena bukan kategori mesin industri, tapi sudah cukup lah. Nah, ini mesin Samsung sebagai pendatang baru, dia datang dengan kapasitas yang lebih besar dan harga yang lebih hemat. Nah, makanya belakangan ini saya merekomendasikan Samsung karena ada jaminan after sale, jaminan garansi dari Samsung itu 1 tahun, 1 atau 2 tahun lah. Kita ambil ininya setahun lah, karena ini seperti ini, dia lebih besar secara kapasitas, dia lebih besar. Buat pengeringan dia cepat, 45 menit dia kering untuk lot 10 kilo. Ini untuk washernya juga sama, washernya itu besar, dia lotnya 10 kilo. Saya sarankan itu 10 kilo, walaupun di keterangan kan 18 kilo, kita kasih lot 10 kilo. Ini tipenya komersil, dia simple nih. Untuk menu-menunya hanya normal, heavy duty. Ini untuk pencucian tabung, delicate, sintetis, sama rinse paint. Menunya lebih simple kalau untuk yang tipe-tipe komersil. Begitu juga dengan LG Giant. Nah, kita belum pajang nih sampelnya untuk LG Giant. Kita ada LG Giant C, LG Giant C udah discontinue. Ada LG Giant Max, dan LG Giant Titan. Nah, cuma kita belum display nih. Nah, begitu. Nah, ini untuk mesin-mesin kira-kira seperti itu. Untuk konsumsi dayanya bagaimana? Kadang jadi pertanyaan. Kalau menurut saya nggak begitu gede sih ya. Kalau untuk mesin cuci itu rata-rata kalau untuk putaran rendah itu di 200 watt, 150 watt. Terus pada saat dia putaran tinggi atau sedang spin, nah itu biasanya naik sampai 600 watt gitu. Makanya terkadang watt 1300 pun oke untuk 2 stack gitu misal, karena mungkin nggak barengan pas pada saat posisi sedang spin, sedang putaran cepat. Nah, ini untuk boiler, ini boilernya juga, ini boilernya. Nah, ini kita ada beberapa merek yang sudah lama sih kita pasarin. Ini yang lokal, ini lokal, terus manual, apinya manual, airnya juga manual, harganya paling hemat. Terus di atas itu juga ada lokal juga, cuma dia finishingnya lebih rapi, bentuknya lebih bagus, jadi dia ada harganya beda sedikit. Terus naik spek, kita ada yang otomatis
otomatis api. Ini yang sudah, ini udah apa? Udah legendaris nih, merek legendaris. Banyak dipakai di perusahaan-perusahaan konveksi ataupun di usaha laundry. Ini Nagamoto. Nagamoto itu lisensinya itu dari Korea tuh ya, untuk kompornya. Nah, ini Jepang atau Korea ya, Nagamoto. Kalau ini otomatis api, hanya apinya saja yang otomatis. Untuk pengisian airnya manual seperti biasa, ngisi kita pakai gayung, pakai ember. Terus ada ini untuk melihat water levelnya, level airnya dari sini. Terus pada saat tekanan tinggi, dia apinya otomatis mengecil. Jadi secara keamanan, dia keamanannya double. Keamanannya double daripada yang manual. Terus makin ke sini ada inovasi. Ini ada contoh boiler yang full otomatis. Ini inovasi-inovasi terbaru nih. Baru 3 tahunan lah. 3-4 tahun mungkin ini inovasi untuk boiler yang full otomatis. Cuma kelemahannya dia memang harus pakai listrik. Kalau yang lain kan nggak pakai listrik. Kalau ini pakai listrik nih. Kalau yang Kenzo ini harus on terus listrik karena dia untuk ngambil air atau nyedot air menggunakan pompa DC. Nah, dia ada panel, instrumen panelnya ini. Panel ini untuk sensor air, terus sama pengatur tekanan. Dia air ngisi sendiri, tekanannya pada saat sudah tinggi pun apinya akan mengecil. Dia juga termasuk kategori yang double safety, double keamanannya double. Dari dia ada safety valve, terus apinya juga dia mau mengecil. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sedikit review dari saya. Ini review percobaan saya ini memakai akun YouTube terbaru ya. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha laundry, yang masih bingung pilih-pilih mesinnya, bisa kontak kami. Nanti akan kita layani dengan setulus hati. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.